Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Hamba Allah muslimin muqimis salah as-saimin as-saimati rahimakumullah al-akifina wal-akifat. Marilah kita memuji Allah Azza wa Jalla, sudah diberikan kesempatan hingga hari yang kelima ini masih sadar kita sedang menjalankan ibadah bulan suci Ramadan. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita sampaikan salatu wa salama. Apa yang kita jalankan ini, ibadah ini bahagian daripada tuntunan dan mau'izah dari beliau. Guru-guru kami sekalian yang berhadir dan jamaah pada umumnya yang di masjid dan juga yang mungkin di luar masjid. Saat ini kami memenuhi permintaan dari pengurus masjid untuk duduk di sini. Mohon maaf mungkin tempat duduknya sedikit lebih tinggi. Tempat duduk tinggi, bukan ilmunya tinggi, orangnya pun tidak tinggi, rendah juga kalau saya berdiri, tapi supaya bisa nampak untuk semuanya. Kita akan mengisi kajian ini selama 25 menit. Kita lihat ada panduan yang tersebut di dalam kitab Syarah Riyadhis Shalihin. Kitab syarahnya ini ada penjelasannya pada babul azkar. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul azkar. Dalam kitab Nuzhatul Muttaqin ini sebagai kitab syarah Riyadhis Shalihin oleh penulis itu merujuk kepada kitab Riyadhis Shalihin yang ditulis oleh Imam Nawawi. Mungkin kalangan dayah sangat tidak terasing dengan istilah Imam Nawawi itu siapa, sosoknya, kiprahnya, perannya, ya, fatwanya sudah merupakan rujukan para orang-orang yang beribadah di dalam kajian ilmu. Jadi beliau menulis kitab Riyadhis Shalihin, salah satu daripada bab-bab yang ditulis adalah al-azkar, dan juga azkar ini diambil satu khusus untuk tulis kitab lain. Ada kitab al-azkar lebih tipis dari Riyadhis Shalihin khusus untuk bab zikir. Jadi azkar itu jamak dari kata zikir, artinya mengingat Allah, juga artinya menyebut Allah. Itu dua-duanya makna zikir itu. Kalau orang menyebut Allah subhanallah, subhanallah, nggak usah, bukan kayak gitu zikir. Yang betul bagaimana? Zikir kan ingat Allah, nggak usah pakai mulut. Nanti orang pakai mulut bilang juga, bukan, nggak pakai mulut zikir, pakai lidah kan zikir juga. Jadi zikir itu dua, dilakukan dengan dua cara, bahkan dengan tiga kalau menurut Imam Nawawi. Pertama, zikir dengan hati. Kita boleh mulut tidak komat kamit, mulut tidak mumet-met boleh juga, tapi hati kita itu bergetar, sudah masuk itu zikir. Yang kedua, zikir dengan lidah, kita ucapkan meratib gekeun zikir. Yang kan zikir meratuh, naik wa ke zikir taraya karatuh. Ratuh itu tidak termasuk zikir, tapi ratib yang termasuk zikir. Bahasa Arabnya ratib, ta yang terbaik, ratib. Mamanya takkan tapu Indonesia kubut ne tengah kuma ratib, mungkin payah baca takkan tengah meratib yukun. Jadi ratib itu adalah susunan kata-kata untayan untuk menyebut, memuji, menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an disebutkan qala Allah taala wala dzikrullahi akbar. Ada ayat lain fazkuruni azkurkum. Jadi kalimat-kalimat zikir ini banyak sekali
disebut di dalam Al-Quran, di antara lain adalah waladzikrullahi akbar. Dan ketahuilah bahwa mengingat Allah itu ya, termasuk dalam salat, itu lebih besar daripada hal-hal yang lain. Salat bahagian daripada mengingat Allah, maka salat juga disebut dengan zikir. Coba dibaca surat Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah. Wate kagubang Jumat segeralah untuk zikrullah, maksudnya segeralah untuk salat. Jadi kan kagubang Jumat liang tika meratik liwah na sembahyang, katanya maksud zikrullah nama lain daripada ibadah salat, sebab di dalam salat itu penuh dengan zikrullah. Maka Allah menyebut apabila sudah adzan fas'au ila zikrillah, hanya disebut fas'au ila salat, tapi fas'au ila zikrillah. Karena kalau salat itu terbatas pada salat, tapi kalau zikrullah lebih luas maknanya. Salat zikrullah, puasa ini zikrullah, dengar khutbah zikrullah, mengkaji ilmu-ilmu Allah zikrullah. Jadi zikrullah lebih luas pengertiannya daripada salat. Sebab zikrullah bisa diucapkan dengan bahasa apapun. Maha suci engkau ya Allah, jidkhun yang zikrullah. Tapi terjemahnya tidak bisa dibawa di dalam salat. Maksud subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, hanya terjemah lain. Maka zikrullah lebih luas maknanya. Pakai bahasa apapun bisa bermakna zikrullah. Tapi kalau salat tidak bisa menggunakan selain daripada bahasa Arab. Apakah tidak tahu arti terserah, pokoknya harus pakai bahasa Arab. Misalnya seorang pun di Luk Semawai, di Lancang Garam, di kota ini, seorang pun tidak tahu arti hayya 'alas salah pada bunyi azan. Tiroh nak tahu nyandum tuli peluit maksud. Tapi tetap azan itu mesti pakai bahasa Arab itu. Hayya 'alas salah, satu pun tidak tahu artinya, tidak boleh juga diterjemahkan. Mari kita salat, tidak boleh diterjemahkan. Sama persis seperti di dalam salat. Jadi mengingat Allah adalah urusan yang paling besar. Karena itulah maka zikrullah ini dia tidak ada ruang yang kosong. Hana ruang kosong, hana libur, hana cuti, hana istirahat, hana cuti. Iban na zikrullah lewatnya, hana tanggal merah, hana ya. Tetap onteng selama-lamanya itu zikrullah. Karena bukan dalam makna salat saja, bukan dalam makna zakat saja, bukan dalam makna satu-satu ibadah, tapi dalam makna yang sangat luas dan luwes. Dia sangat mencakup semua aspek. Itulah zikrullah. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wal qur rabbaka fi nafsika, dan ingatlah Allah di dalam jiwamu, di dalam hatimu, tadarru'au wa khifatan, secara tadarru' maksudnya rendah hati, wa khifatan rasa takut. Jadi tak ingat pada Allah, tak berzikir kepada Allah, tak meminta kepada Allah dan sebagainya, menghadirkan tadarru', yaitu rendah hati. Tanya ubud, Allah Maha Besar. Maka kata tu, urang ubud berhadapan dengan urang raya. Bemeri tanya urang ubud. Nah, urang kasihan tanya mutang peng buat urang kaya. Nah, kiban. Hanya ya tempang ke yang hai urang kaya, pinjam peng tak. Biar rugo kaya. Yang gekuling kaya, hai kak minta kero lagi lu minta. Karena kita tidak merendah dengan sikap mohon doa kepada Allah, mengingat Allah dan sebagainya. Tadarru'a, ya Allah engkau yang maha besar, aku ini apalah hambamu, ya kan tadarru'a. Ya Allah engkau yang maha kaya,
aku ini tak punya apa-apa. Jadi ini maknanya tadarru'a wa khifatan, dan rasa takut, karena adalah salah satu daripada sifat orang mukmin ketika bermunajah kepada Allah mesti khifah atau khufyah dalam ayat yang lain. Khufyah ini yaitu rasa takut tidak diterima. Semua ibadah salat kita takut tidak diterima, puasa kita takut tidak diterima. Ya Allah, saya sangat takut nih. Seandainya seolah-olah ilustrasi dialog dengan Allah, akan ya dikata, ya Allah takut nak tung puasa ni, jok puasa ni, rom dan pari ke kaya lo. Maka Allah sayang pada katanya, oh kabeh tenang mentah, pokok jika bet preman mentah kabeh. Jadi sayang Allah melihat kita rendah. Maka Allah sangat senang melihat orang yang menangis karena mengingat dosanya. Allah sangat senang melihat hamba yang bermunajat dengan berlinang air mata. Cukup galak Allah ya. Maka orang-orang yang serius mengingat Allah itu, dia tidak luput daripada mengeluarkan air mata. Bukan air mata kucing, tapi betul-betul air mata karena menebus dosa. Galak Allah Ta'ala. Lalu wadunal jahri, dan mengingat Allah, berzikir kepada Allah ini bukanlah dengan jihar. Nah, di sini nanti terjadi perbedaan, sehingga ada yang melarang zikirnya dengan jihar. Nanti jihar ini yang perlu dibahas. Jadi kalau dilihat terjemahan ayat, berzikirlah kepada Allah dengan tidak jihar, minal qauli bil ghuduwi wal asali. Jadi di waktu pagi dan di waktu petang. Makna jihar di sini beda dengan makna jihar pada salat. Maksud sembahyang maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Yang jihar. Jangan kamu menyebut nama Allah dengan jihar, bukan maknanya melarang suara zikir itu kedengaran. Karena jihar ini dijabarkan dalam hadis Nabi, di mana seorang sahabat ketika itu naik lembah gunung, turun lembah gunung, dan dia menyebut nama Allah dengan suara bagaikan memanggil orang tuli. Nyat ukuran larangan. Jadi berzikir kepada Allah ibarat orang memanggil orang tuli. Maka tak bayangkan kiban tahai urang kleo. Honya nya hang ande dengar nya. Ya. Ai honya ronu. Oh. Honya. Ah kemudian kira urang kleo bibit. Kan kleo memang kleo bibit. Hancur genyan bermunajat kepada Allah. Itu makna dunal jahri. Maka Nabi menegur orang yang menyebut Allah dengan jihar yang seperti ini, sampai Nabi mengatakan, yang engkau panggil itu bukan yang tuli, tapi yang maha mendengar. Artinya dengan suaramu yang lembut, suaramu yang lunak, jangan kamu anggap Allah itu seperti orang tuli sehingga kamu harus berteriak-teriak alias menyebut Allah dengan cara berinyak-berinyak. Berinyak-berinyak saja. Baik berinyak-berinyak tu, kamu doa. Lanjut. Jadi berinyak-berinyak inilah yang dilarang dalam agama. Bukan dilarang kedengaran suara. Yang lihat semua yang kena dalam doa. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu bukan berinyak-berinyak. Ini tamang dalam kategori berinyak-berinyak. Bahasa Inggrisnya break, pecah-pecah, meledak-ledak, meletus-letus. Kamu tu bahasa Inggris dah. Baik kau berinyak-berinyak. Artinya pecah, relah suara. Yang benar kan? Ya. Baik. Kapan kita mengingat Allah? Tidak ada jeda. Yaitu bil ghuduwi wal asal. Bertemu pagi ke petang, petang ke pagi, terus siklus hana berhenti ya. Maka tidak ada waktu istirahat untuk mengingat Allah. Hana istilahnya saatnya tanya hana ingat Allah, hana selalu.
dengan aktivitas yang terjabarkan di dalam jawarih. Jawarih ini tubuh kita, anggota kita, aktivitas kita. Pakai kata masjid, hana ruh tarabat silap gop, berarti karena taingan Allah. Kan taingan urang po silap, nya taingan urang po silap, ruh dah cok sebab pekan silap urang kaya kacok je untuk aku belau lain. Tapi karena taingan Allah larangan mencuri, kita enggak ingat yang punya sandal itu siapa. Tetap kita tidak mengambil sandal orang walaupun kita kenal orangnya dan kita yakin ya urangnya megadah silapnya mengkiratan. Mengkira kayaknya silap taboh yang mertu ribe untuk aku belau lain. Kalau enggak ada aku belau. Tapi kalau agaknya ingat tu ke Allah yang melarang mencuri. Ini sudah jalan zikrullahnya. Nah, kadang-kadang hanya ingat dikenal kan. Alah lampu merah kalau lo cuma hidung tam peliti. Itanya dapat ingat di peliti. Kan ingat kepada perintah Allah untuk tidak mengganggu orang lain. La darara wala dirar. Jangan mengganggu orang dan juga jangan sampai kita sendiri mengganggu. Ketika lampu merah kita berhenti, ilung nak tengok lu boleh ya. Tengok ilung menyelunjak mupak kau pergi. Dosa tu. Amunya seandainya jika ada gehum katanya mentang hom lah. Salah draw dah kan. Gak ada gehum tu sebelah. Pekan bak lok-lok lampu merah. Nya hom resiko. Tapi gara-gara katanya lok-lok binasa orang lain. Ini yang kita ingat Allah. Maka bukan polisi kita ingat anak-anak pun anak ihoi baron lega ku lewat-lewat ikut polisi peraya gah lo anak ihoi yo ai kelium tato wiraya hino yang keehnan cara semike tanyo karap hana beda cara semike ngau deung. Jadi baik dengan le paradigma itu mesti dirubah. Kemudian wala takum minal ghafilin, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang ghafilin, lalai. Itu ada kitab Tambihul Ghafilin, peringatan untuk orang lalai. Nah kitab khusus ya, untuk bidang tasawuf, mengingat orang-orang yang lalai. Berarti tidak zikir bahagian daripada ghafilin. Kita lanjut sedikit lagi penjelasan dalam hadis ini. Oh, ini belum sampai hadis lagi. Wa qala al-hafidh fil Fathi yutlaqu dzikru wa yuradu bihi al-muwadhabatu 'alal 'amali aujabahu Allahu au nadaba ilaihi wa yakunu bil lisani kat tasbihi wa tahmidi. Zikir ini ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunat. Dalam hal menyebut, bukan dalam mengingat, dalam hal menyebut. Kalau khutbah Jumat itu zikir, maka khutbah Jumat itu wajib kategorinya. Setelah salat, sunat mengucapkan tasbih, tahlil, tahmid, itu kategori sunat. Jadi ada zikir yang wajib, ada zikir yang sunat. Dalam salat itu juga sama. Ada zikir yang wajib, Fatihah wajib, takbiratul ihram wajib, alias rukun qauli yang 5 itu wajib. Wajib keunian, hanji anak keun. Kemudian juga zikir-zikir yang lain yang tidak sah kalau tidak disebutkan itu. Termasuk orang di luar Islam, orang kafir, kalau mau masuk Islam, dia wajib mengucapkan kalimat syahadat itu. Asyhadu an la ilaha illallah itu wajib diucapkan. Ini kalimat yang sifatnya itu adalah wajib. Kemudian wa yakunu bil lisani. Ada zikir yang dipraktekkan dengan lidah. Kat tasbih, tahmid, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, itu masuk zikir yang diucapkan dengan lidah. Ada zikir wabil qalbi, zikir juga itu kat tafkir. Ini mungkin ini kurang, kita kebanyakan zikir dengan lidah. Dengan lidah banyak rata-rata, tapi dengan tafkir ini kurang. Renungan, memikirkan, merencanakan, melakukan planning yang baik.
nya putra ku pegat yang bubek milanya go ini kalau pegat ile bubek milanya go bencara nyan kira zikir dengan hati fi adillati dzat juga dalam hal memikirkan dalil-dalil Allah Subhanahu wa taala takalan alam ingat semua ini Allah ciptakan. Tak kala orang yang god ingat Allah yang memberikan kebaikan itu. Tak kala orang yang careng Allah yang memberikan kecerdasan itu. Tidak ada yang lainnya. Ini dikir-dikir yang bersifat tafkir dalam kerjaan tafakkur, bertafakkur, olah pikir. Nak kena olah zikir, olah pikir. Kita pikir ini yang olah, yang jarang kita olah pikir. Uthid gaduh olah cara semikirnya yang le wasifat dan sifat-sifat Allah ini tidak menyebut tapi dia berjalan di dalam pikiran kita, berjalan di dalam renungan kita. Ini banyak dilakukan oleh orang-orang tasawuf. Orang tasawuf teh geduk sira ke beda jawaban datanya terhadap orang yang kan tasawuf. Maksudnya orang tasawuf, betul-betul tasawuf, kan tasawuf salah. Tasawuf dia. Dia geduk gerenungkan ya. Maksud datanya menyagu pegah, menyagu pegah. Kadang-kadang menyagu pegah. Tunggu duduk benar tak lu kalian hanan pegah-pegah apa duduk putra. Nyan jawaban enggaknya bisa jadi lu bayangkan neraka, lu bayangkan. Nyan orang tasawuf. Beda gedukannya. Itu yang taduk tapi yang legok beda ada jawaban. Aku nak duduk tak trip no. Let's trip kalau enggak. Nyai tu yo. Jadi beda jawaban. Duduk sih, duduk sama-sama duduk, tapi substansi, isi bak geduknya lain-lain cara semikir. Lain-lain cara semikir. Dik tanya yo kalau nanti sama dik duduk yo. Memang sama-sama duduk yo, duduk buat majlis. Antuk nang dia tanya, naik ke apa no? Nah, oh cuma tak ke ana aku prehngon dia. Angka beda lah jawaban. Nah yang memang dari rumah jak memang ya aku nak ikut pengajian ya pulang mulai Ramadannya membicarakan kebaikan banyak pahala, mendengar kebaikan juga banyak pahala. Jadi kan bean dah pegang enggak kira-kira dia beda pegang konsep pemikirannya. Kemudian wal jawarih kita berzikir dengan tubuh anggota fisik jawarih ya jasmani lah. Kal istighali bitta'ati yaitu menyibukkan diri dengan ketaatan min salatin kita lakukan ibadah salat itu kan pakai tubuh itu wa zakatin mengeluarkan zakat pakai tubuh itu pakai uang pakai harta wa hajjin melakukan ibadah haji pakai tubuh itu. Jadi itulah 3 format zikir. Pertama tadi dengan lisan, kedua dengan hati, ketiga dengan anggota. Ketiga-tiganya adalah makna daripada wala dzikrullahi akbar. Dan mengingat Allah itu sungguh suatu urusan yang paling besar. Maka sering saya ingatkan mungkin ada kawan-kawan atau siapapun yang sering jadi khatib untuk tidak memanjangkan pada la ini karena banyak ditemukan ya wala dzikrullah ya panjangkan ini artinya langsung berlawanan. Kalau dipanjangkan wala dzikrullahi akbar maka tidaklah penting mengingat Allah itu kamu lain makna gara-gara panjang pada la. Jadi untuk diperhatikan dalam lafaz-lafaz yang benar lah. Lagi ada dulu ayat Al-Quran, ada orang yang mungkin memang hidup pukis lagi nyanyi gila. Kan ada itu wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Karena kurang ilmu cara baca, lagi je dro gaknya. Gupu panjang bahana panjang, gupu pane bahana pane. Wala khaufun maka dibacalah wala khaufun. Nah, ini kan sangat jauh maknanya. Jadi ini hal-hal yang menyangkut dengan bacaan yang berubah makna secara total. Kemudian disebutkan juga di dalam penjelasan ini fi nafsika maksudnya berzikir mengingat Allah
dengan cara sirran, rahasia. Mu itu pun dah lego. Tadu ora dah. Tadu ate tim energi mengingat Allah ya. Ya Allah yang menetut umur kiamat nanti lan nerakanya mana tahu bantu ya Allah ibadahnya kak itu ke jalan hati di jalannya sirran rahasia. Kemudian tadarruan maknanya tadallulan, merendah diri karena kita meminta. Urang meleke wago bahasa Aceh mudah diberikan jika lumia puheun, lumia lubon puheun. Ada bahasa Aceh tu. Kangen lung kalumia melake memang mangat gubis lah ji. Karena punya kereh su tanya dengan orang yang tak melakenya yang minta kerot. Maka kita mesti bersikap tawadu pada saat meminta kepada Allah. Salah satu cara tawadu yang terlihat dari tubuh kita adalah mengangkat tangan. Yang cara tawaduan. Maka orang mendoa sunat angkat tangan. Ya, memang tempatnya di sana. Coba dilihat. Ada hadis lebih kurang 36 hadis tentang sunat mengangkat tangan ketika berdoa. Jadi tanya kadang-kadang tem doa hana beujaro, watai todong baru beujaro. Kan mana api? Hana ya, yang hana lah hadis. Yang nalah hadis bila tanya berdoa pada Allah Taala maka wa yarfa'u yadaihi, kita angkat dua tangan itu sebagai bukti dia itu tadarru oleh Allah Taala. Bi hamba memang betul-betul merendah laki tam laki bagok mentah kita mengangkat tangan. Ini perintah sunat. Maka orang yang beujaro mengaku beujaro tak todong ju tiga pasti beujaro. Teman gede ya. Baik. Wah, apa lagi nih? Sudah selesai. Khifah, khaufan artinya takut tadi. Karena dalam ibadah kita ada dua rumus. Pertama rajaun, kedua apa lagi? Huna raja, kedua khauf. Hanya duanya. Beiduk bak mandu ibadah. Wate tak buka puasa tersebut, setelah bismillah minum. Lalu Allah malaka sumtu dan itu cara yang benar. Dan jika duluan Allah malaka sumtu masih kurang benar. Karena Allah malaka sumtu setelah berbuka. Nah, jadinya benar perasaan raja. Ya Allah kalimah uroin puasa ya Allah nerima, ya Allahnya raja akan berharap, expectation. Berharap betul ba Allah. Ya Allah baru golong tendu alimah uro ya Allah lung harap badron. Yang kedua bersamaan dengannya khauf. Ya dah cukup ya mana terima oleh Allah Taala. Tapak meh nak terima tok tak tendu anam petepu. Maka tak berharap berterima. Jadinya hanya pisah ya. Berapa persen berharap, berapa persen takut sama persennya, yaitu seimbang. Sejumlah kita berharap, sejumlah itu kita rasa takut. Dan pada diri kita tidak boleh mengkalkulasikan atau menspekulasikan ibadah hutannya terimanya spekulasi. Tidak boleh itu. Mesti yang lego. Menurut drone hai tengku drone kan kuat ha kalimah uro. Menurut drone nak terima oleh Allah Taala seandainya pertanyaan. Kita tidak boleh berspekulasi hanya takun. Baklum kira-kira sang dikurung persen terima. Ya hanyut. Ya hayut haknya yan. Yang tempat nak gebantak tho depu pakai ka depu yang oleh Allah. Pakai ka depu aku terima ibadat ka. Lah kita enggak tahu jawab. Utah tak nak jawabnya. Maka yang pertanyaannya adalah raja. Menurut drone nak terima puasan yang kana buat yang Alhamdulillah tuahainya kenyo yang yo lu hang terima maka tak harap terima. Jadi hana angka bak tanya. Dan juga hanjit ayak tuding kau. Carakah puasa kan? Sang iwo ke hang terima. Nyampe juga ya. Ana urusan ya. Lalu kah sang 20% diterima, 80 sang anulir. Itu juga tidak boleh. Karena ibadah itu di samping berbicara tentang sah juga berbicara tentang makbulan. Beda dia, sah beda dengan makbul. Di mana kita tahu sah? Syaratnya lengkap, rukunnya lengkap, dipastikan itu
sahan, sah. Sembahyang lengkap syarat, lengkap mulai dari wudu, dungkul lengkap, rukun lengkap, zid, sunat lengkap, sah boleh kita bilang. Tapi terima atau tidak terima, yang kakau urusan hana mu bacut urusan kitanya. Jadi berhati-hatilah untuk mensepelekan ibadah orang lain. Berhati-hati dia bacut. Wah, ni apa ka ibadah ya pun aja kebut, tan sang buatnya ke kitanya. Ni hana je kebut ya, bak takun hana je kebut, tan sang ke kitanya oi persembahkan. Padahal dia persembahkan kepada Allah, maka tidak boleh sembarang menuding ibadah orang lain itu hanya kebut, kecuali dari segi sah itu boleh. Maka kita boleh bertanya dan boleh menjawab. Apakah salat kita sah atau tidak sah? Kita boleh menjawab. Maksud seorang ya ulama atau tengku atau siapa saja yang memahami, dia salat. Tengku, apa salat saya ini sah? Coba praktek ulang, saya mau lihat. Wahai sembahyang, lu i'tidal, lu sujud, hana antara dua sujud, langsung ke dalam. Kita bisa salat Anda tidak sah. Kenapa tidak sah? Anda ada rukun yang tertinggal. Nyanjut, jut eksat, pasti juga hana salah ya. Salat lung hanta, pakai hanta. Pegah li tengku je buno, li ke nilai li katnya hanta. Rupanya anak syarat dan rukun yang tidak terpenuhi. Itu boleh hak kita manusia. Tapi lihat sembahyang lengkap, rukun lengkap, dumpu lengkap dan sebagainya. Dia tanya yang terbak tengku, nyampe jawaban kok, jawaban draw kan gitu. Jadi tidak bisa menghukum orang lain diterima ibadah atau tidak. Maka kitanya berharap kembali lagi zikirnya. Tarawih kena takun tapi Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din dan seterusnya. Allahumma ja'al salatana salatam maqbulatan wa la taj'al salatana salatam mardu. Yang kira barang kaya dia. Tapi ada kalimat yang menurut saya ada yang perbaiki kalimatnya. Allahumma ja'al salatana salatam maqbulatan, yang benar. Bukan salatan maqbula yang terimkeun lagi ya. Allahumma ja'al salatana salatam maqbula wa la taj'al salatana salatam marduda. Nah doa kelom Allahumma ja'al doaana doa'am maqbula. Nya betul. Karena gue cocok dengan kalimat nakirah dan kalimat muzakkar. Jadi yang benar apa? Allahumma ja'al salatana salatam mardudatan, karena tawakal salatam mardudah. Wala taj'al salatana salatam mardudah. Jadi mardudah maqbulah bak kalimat salat. Punya uyuk baru, punya siam baru. Allahumma ja'al siyamana siyamam maqbula. Nya betul. Maka anda buka maitnya menurut kata dengar hom kata keun juga deh. Ya, baik, nyok kaji eno le. Kadang